Baik Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu. Semangat ya, kelihatan belum? Selamat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Semangat pagi Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Senang sekali saya berada bersama Bapak Ibu Pak ini untuk kita sharing bersama berkaitan dengan tren pembelajaran yang bermakna terintegrasi. Baik Bapak Ibu, saya akan mengantar Bapak Ibu bersama-sama kurang lebih 1-2 jam sampai dengan naik nanti. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan BIMTEK karena ini BIMTEK ini sifatnya workshop, jadi banyak sedikit omong, banyak kerja. Jadi kita harus banyak aksi. Sedikit bicara, banyak aksi. Jadi saya hanya antar Bapak Ibu beberapa menit saja, nanti Bapak Ibu kita langsung pada prakteknya. Bapak Ibu, sebagaimana tadi malam kita sudah mendapat asesmen awal dari Bapak Ibu bahwa kita semua sepakat bahwa kurikulum harus berubah. Kalau kurikulum berubah, berarti cara kita juga harus berubah. Paradigma kita berubah, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kalau berpusat pada peserta didik, berarti apa yang peserta didik mau itu yang kita buat. Jangan sampai apa yang kita mau itu yang dipasangkan ke peserta didik. Nah, kita ini berada di zaman yang berbeda dengan peserta didik. Kita ada di zaman apalagi saya yang generasinya generasi kira-kira Bapak bilang generasi apa? Generasi zaman seminggu. Itu artinya dari bahasa begitu. Generasi boomers. Nah, generasi yang tamu dalam teknologi. Kalau Bapak Ibu ini sebagian generasi X, sebagian generasi milenial. Yang bayang milenial ya. Kelihatan Bapak yang izin. Ya, 80-an itu generasi milenial ya. 2000-an ya. Ya, baik Bapak Ibu, jadi hari ini dan beberapa jam ke depan itu kita berbagi bersama. Namun juga Bapak Ibu ada representasi dari 4 kabupaten. 4 kabupaten ini guru hebat semua, ada berapa banyak saya tidak tahu. Tapi Bapak Ibu yang ada kurang lebih 55 orang yang di sini itu representasi dari guru hebat yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Melaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ini representasi dari Bapak Ibu. Mohon nanti hari ini kita juga berbagi bersama dengan kawan yang ada di luar. Ya. Banyak sudah biasa dari YouTube-nya juga ya. Kita harapkan Bapak Ibu yang ada di sini juga harus punya YouTube. Siapa yang belum punya? Sampai sudah punya YouTube. Pak sudah punya, Ibu sudah punya, Bapak sudah, berarti semua sudah ya yang senior ini dalam putih pasti punya ya. Dia punya ya. Lihat dulu. Jadi kita tetap semangat pagi. Jadi mau pagi, siang, sore, malam kita tetap semangat pagi. Semangat pagi itu yang membuat kita bisa tetap berada ya konsisten dengan komitmen dengan apa yang kita mau siapkan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik dengan pembelajaran berdiferensiasi, bermakna bagi peserta didik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, Bapak Ibu, saya sedikit kasih gambaran awal untuk kita semua.
kita aksi nyata. Sekarang pembelajaran kita tahu dari mana bahwa kualitas pembelajaran kita itu sudah berhasil atau tidak. Mungkin ada yang bisa berikan pengalaman pribadinya bahwa dia Bapak Ibu sudah memberikan pembelajaran dan pernah ada riset tadi. Ini pengalaman, saya kira Bapak Ibu punya pengalaman yang banyak. Dengan Pak Yanto. Pengalaman saja yang bermakna. Jadi saya mulainya dari mana? Tapi saya sudah cukup lama juga bekerja di dunia belajar sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang. Pengalaman belajar saya yang menurut saya dibanding dari tahun 2006, waktu itu baru untuk IT-nya dia baru bergerak dari awal, masih sistem teknologinya pakai handphone yang belum memiliki video atau kamera. Terus bergerak kemudian di tahun 2012 itu sudah dilaunching yang namanya aplikasi pendataan. Semua sudah bisa bergerak masuk dalam aplikasi Japodi, dan ya, di sekitar tahun 2017 itu sudah semua sudah masuk ke mana kepada yang namanya pembelajaran menggunakan alat teknologi. Kebetulan juga saya sudah pakai, sehingga yang menyenangkan itu adalah di mana hari ini kemarin saya mencoba untuk mengimplementasikan yang namanya Google. Selama ini soal kita buatnya dari Google. Ternyata banyak anak jadi senang karena memang zamannya sekarang mereka tidak lagi menyentuh yang namanya problem. Paling tertinggi itu hanya tantangan. Itu juga mereka tidak terlalu merasa bahwa polisi itu sudah pemanas. Yang banyaknya itu mereka menggunakan. Jadi yang menyenangkan itu adalah di mana mereka disodorkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan alat IT dalam aplikasi. Mungkin itu beberapa pengalaman saya. Dan yang paling penting itu ketika di tahun 2019 kita masa COVID, semua anak kan dikembalikan ke rumah. Kita menggunakan teknologi untuk mendekatkan melalui aplikasi Google Meet dan juga Zoom. Yang menjadi baik itu adalah Google Meet karena memang tidak berbayar. Zoom harus berbayar. Sehingga mereka juga rekaman jejak waktu dulu masih dihadirkan salah satu ini, dan mereka juga sudah berkembang dan berkreasi dengan mereka editingnya, mereka pakai aplikasi mereka sendiri. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri aplaus yang luar biasa untuk saya dari Kabupaten Melaka. Kita bukan 4 orang ya, di Kabupaten Melaka sudah. Kalau itu dan Kabupaten terakhir, Kabupaten Belu. Ada teman-teman yang dari Belu angkat tangan? Ya, satu saja kan? Dua, tiga, ya, ternyata banyak. Saya kira satu saja. Ya, Ibu tolong kasih pengalaman dulu. Baik, terima kasih. Saya dari Kecamatan Papua. Untuk di sekolah kami, pengalaman khusus saya untuk online-nya, saya tidak bisa melaksanakan langsung dijelaskan masalah jaringan. Jadi biasanya saya mendownload video pembelajaran, lalu diputarkan ketika pembelajaran kelas, kemudian dari fokus atau materi-materi itu saya buatkan dalam bentuk PowerPoint, dan itu menarik untuk anak-anak dibandingkan ketika kita mengajar menggunakan cara yang lama seperti itu. Tantangannya seperti apa? Ada tantangan atau tidak? Kalau memberikan pembelajaran? Tantangannya lebih ke sebenarnya lebih ke anak-anak yang kesulitan, ya, misalnya anak-anak tidak terlalu banyak memiliki HP Android, sehingga pembelajaran langsung kalau kita mau langsung online itu agak susah banget. Ya, itu biasanya
hanya siswa 1-2 yang punya, tapi itu pun biasanya alasan mereka tidak memiliki HP. Tapi saya biasa buatkan grup ya di WA untuk membagi materi atau video pembelajaran. Saya bilang silakan untuk yang punya data nanti mereka bagi lagi ke grup ada nanti grup ini yang gratis. Iya, saya bilang gini, teman-teman yang sudah bisa download, tolong bagi kembali lagi ke grup mereka yang gratis itu sehingga mereka bisa membaca materi-materi bagian. Bagaimana untuk siswa yang punya HP? Saya belum punya HP, biasanya saya buat kelompok mereka satu yang rumahnya berdekatan dengan teman-teman yang punya HP, jadi mereka bekerja kelompok. Nanti pertemuan berikutnya baru di sharing didiskusikan lagi tentang materi yang sudah diberikan sebelumnya. Materi sama dengan yang teman-teman yang kemarin. Iya, Pak, sama materi. Dan biasanya kemampuan kita tidak terlalu berbeda jauh antara anak yang memiliki HP dengan yang tidak. Terima kasih luar biasa. Beri aplaus yang luar biasa untuk representasi teman berbagi baik dari Kabupaten Biru. Kita lanjut lagi ke kabupaten yang paling jauh dari sini. Malah kan jauh dari sini. Sudah. Ini yang dekat sedikit lagi dari TTS. TTS susah depan. Oh ya, ini ada kelompok di sini ya. Ya, kita kasih Pak yang paling kecil ini. Terima kasih atas kesempatan ini. Jadi berdasarkan kesan mengajar di SMA untuk saya sudah mengajar dari 2011 dan kesan yang sangat mendalam di mana perubahan sistem pembelajaran dari sistem pembelajaran ketersekolah menengah ke ketersekolah 2013 sampai pada mereka belajar. Ini bagaimana penerapan perubahan yang harus dilakukan oleh guru, dengan pada awalnya guru sebagai sumber diganti guru menjadi motivator, dan di situ yang dari pertama adalah bagaimana guru juga harus bersaing bersama siswa, karena awalnya guru sebagai sumber dia sebagai satu sumber penyampaian, tetapi dalam sistem pendidikan modern guru bukan sebagai sumber, tetapi sumber itu ada di berbagai media yang bisa direkrut oleh siswa. Oleh sebab itu, guru juga harus betul-betul menyiapkan diri dalam mempersiapkan pembelajaran. Yang berikut yang menjadi permasalahan saat di SMA Negeri Mendena, kami di daerah terpencil dari Kabupaten Timur Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kota bagian utara. Yang menjadi permasalahan sistem pendidikan di sana adalah tentang penggunaan ngaji yaitu syariah. Sama juga jadi ini menjadi satu permasalahan. Kita penjaringan di sekolah saya itu juga penjaringannya hanya bentuk KBS. Bagaimana kalau diakses secara serentak, sistemnya itu geser sedikit mati. Nah, artinya bahwa sulit untuk melakukan penggunaan internet dan jangka besar itu sulit. Kenapa? Karena beberapa jaringannya kecil, sehingga yang kami gunakan di sana-sana juga dengan SMA tertentu, yaitu tetap menggunakan sistem menggunakan aplikasi-aplikasi bawaan yang sifatnya tidak terlalu menggunakan kapasitas internet yang besar. Ada beberapa aplikasi yang kami coba gunakan, SQL itu juga dibuat beragam memang oleh guru atau dimasukkan ke handphone siswa, atas dibuat sebuah aplikasi seperti
intinya bahwa yang utamanya adalah bagaimana sehingga membuat kelas itu tidak bosan dan jenuh dengan penggunaan sistem IT. Memang terkadang ada permasalahan-permasalahan, yaitu ada siswa yang terkadang tidak punya HP, tidak harus berbuat kelompok, dan ada yang punya HP menjadi sumber bagi mereka, jadi digunakan tutor sebaya untuk mereka dalam pembelajaran. Nah, referensi ini digunakan dengan tujuan untuk bagaimana mengembangkan mereka juga punya motivasi yang tidak tinggal diam, dengan itu mereka bisa berupaya untuk beralih dari penggunaan IT dalam jenjang umum yang jenjang lebih spesifik dalam hal ini pendidikan. Karena kita tidak bisa mungkin bahwa walaupun anak-anak itu untuk FB, untuk YouTube, mereka juga bisa. Hanya bagaimana kita dorong mereka ke hal-hal yang sifatnya sifatnya umum ini masuk dari ranah yang bisa menjadi manfaat bagi mereka untuk anak. Nah, ini merupakan hal yang menjadi pengalaman besar bagi saya dalam tugas. Baik. Terima untuk verifikasi dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Yang terakhir, sudah semua masih kurang satu. Tuan rumah. Kita mendapat dari pengalaman pembelajaran bermakna dari tuan rumah. Dari kebenaran ada yang disampaikan tadi kita terus. Tidak ada yang kira. Wah, langsung diingat. Ya. Baik, terima kasih teman-teman yang semua. Oke. Saya sudah menjadi guru sudah 15 tahun, dari 2007 sampai sekarang, dan saya mengajar mata pelajaran pendidikan. Kalau belajar pendidikan nanti lebih banyak kita ke prakteknya. Kalau dari awal pertama kali, pertama sama pelajarannya mencoba mendukung, jadi dari awal mengajar kita masih menggunakan satu laptop sebagai pelajaran untuk bisa anak-anak untuk bisa terlibat aktif. Tapi untuk sekarang fasilitasnya sudah lengkap, pembelajarannya jauh lebih baik. Di sini yang awalnya saya berpikir bahwa saya adalah salah satu-satunya sumber belajar, ternyata tidak. Karena di sini kalau anak dilihat dari yang sekarang, mereka lebih tahu intinya ketimbang saya yang sudah lulus kuliah tahun 2022. Jadi di sini saya melihat bahwa anak sudah memiliki potensi dalam dirinya. Tinggal bagaimana saya sebagai guru untuk bisa menggali potensi yang anak miliki. Dari sini pembelajarannya ada anak yang super luar biasa, tapi ada anak yang benar-benar harus dituntut. Dan di sini tidak ada kendala tersendiri untuk pelajaran yang sekarang. Karena kalau anak yang sudah terbiasa menggunakan IT, ketika kita memberikan materi yang dasar, dia akan merasa bingung. Tapi ketika saya paksakan untuk mereka levelnya, beberapa untuk anak-anak yang memang benar-benar dari dasarnya harus diberi. Dan di sini saya melihat bahwa ternyata diagnosis awalnya ini perlu sekali untuk bisa memisahkan anak berdasarkan tingkat kemampuan dasarnya. Dan di sini yang biasa saya lakukan ketika melakukan praktek lab, saya menggunakan metode teman sebaya, di mana anak-anak yang sudah terbiasa menjadi tutor untuk teman-temannya yang belum terbiasa. Sehingga di sini saya hanya sebagai motivator, saya hanya memfasilitasi, memberikan apa yang harus mereka kerjakan. Selanjutnya mereka mencari, menemukan, dan mengumpulkan kembali apa yang selama ini mereka lakukan. Luar biasa. Sekali lagi kita untuk semuanya.
Terima kasih. Jadi sudah ada pengalaman-pengalaman bermakna yang Bapak Ibu sudah lakukan di sekolah masing-masing ya. Saya pikir ini hal yang luar biasa yang perlu kita tingkatkan secara terus-menerus. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita juga mulai berbagi pengalaman-pengalaman itu, kita berbagi untuk teman sejawat yang hadir representasi dari 4 kabupaten untuk bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, hari ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan namanya akun belajar. Itu untuk membantu mempercepat proses bagaimana Bapak Ibu memberikan pembelajaran yang bermakna berdiferensiasi pada peserta didik. Yang tadi sudah sampaikan, berdiferensiasi artinya kita harus memberikan pelayanan kepada peserta didik sesuai dengan perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik. Ada anak yang super cepat, ada yang setengah, ada yang lambat. Nah, itu kita harus layani semua anak bangsa itu. Maka kreativitas ada pada guru. Jadi berawal dari guru, berakhir di guru. Ya, kualitas pembelajaran ini ada di guru, awalnya dan berakhir juga di guru. Lalu maka guru yang menjadi kunci utama dalam pembelajaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tadi pengalaman itu saya menggarisbawahi bahwa itu memang perlu kita tingkatkan setiap saat. Nah, dengan adanya akun belajar ini mempermudah Bapak Ibu untuk mengelola, memanagenya agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ada kebutuhan dari bapak dari TTS, anak-anak bisa semua, sudah HP semua ya. Hanya tadinya nih kadang-kadang geser sedikit baru hilang gitu ya, baru ada berapa. Tapi itu Bapak, guru harus kreatif, tidak boleh menyerah dengan keadaan yang ada. Harus memiliki kemampuan yang tinggi untuk bagaimana melihat mereka sesuai kebutuhan. Kalau dia tidak sehingga terus kita tidak ngajar lagi atau bagaimana? Kita harus melayani dia, ya, dengan cara yang ada. Yang penting buat pelayanan bermaknanya ada. Kita di kurikulum Merdeka memberikan kebebasan untuk Bapak Ibu atur. Jadi materi harus bermakna itu tidak harus dia tuntut harus pencapaian kurikulum target 100% kurikulum tercapai. Itu di kurikulum Merdeka tidak menuntut itu. Tapi menuntut bagaimana kualitas pembelajaran itu sadar bermakna bagi peserta didik. Nah, ini kreativitas guru. Ya, baik, saya sedikit kasih pengantar rapor pendidikan. Nah, rapor ini saya kira Bapak Ibu sudah tahu semua ya, bahwa untuk bisa mengetahui kualitas pembelajaran kita mengacu pada rapor pendidikan. Ini contoh rapor pendidikan yang ada di tempat saya. Mungkin di tempat itu ada yang mungkin sama, ada yang berbeda. Tapi nanti sebentar bisa cek semua. Ada masalah di dua ini, yaitu kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Nah, akar masalahnya ada di mana? Ya. Nah, akar masalahnya ada di sini, yaitu yang pertama, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepemimpinan institusional, dan kualitas pembelajaran. 3 poin ini mempengaruhi masalah rendahnya literasi dan numerasi. Yang pertama adalah refleksi perbaikan pembelajaran. Bapak Ibu, kita dalam pembelajaran kita sudah seberapa banyak kita melakukan refleksi pembelajaran. Mungkin ada yang punya pengalaman tentang berbagi refleksi. Kita sudah buat refleksi belum para peserta didik? Habis kita ngajar, kita harus refleksi. Kira-kira anak-anak sudah paham belum apa yang kita sampaikan? Nah, ini kadang-kadang kita belum melakukan yang baik, sehingga itu satu penyebabnya. Anak-anak kita mengajar, tapi hasilnya belum memuaskan. Mereka belum dapat karena kita tidak melakukan refleksi. Maka refleksi itu sangat penting. Untuk refleksi itu bisa dengan berbagai cara. Ya,
Salah satunya dengan kita harus ada apa? Asesmen awal, diagnostik. Harus kita mengetahui dulu perbedaan. Kalau setiap anak punya perbedaan, kita saja yang ada di sini semua punya perbedaan. Ada yang punya pengalaman berdasarkan pengalaman yang mereka alami. Pengalaman literasi misalnya, ada anak-anak yang terbiasa dalam kehidupan rumahnya, ada faktor penyebab literasi itu, ya. Ada intrinsik itu dari dalam diri dia. Kebiasaan-kebiasaan ini misalnya sudah terbangun dari sejak kecil di rumah tangga. Dia sudah terbiasa orang tuanya, sudah terbiasa dengan literasi, maka dengan otomatis anak itu juga literasi. Tapi ada anak-anak yang tidak memiliki kebiasaan budaya literasi yang rendah, itu juga dari keluarga, maka dia juga rendah, sehingga ada perbedaan anak-anak. Nah, tugas guru kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua anak. Maka kita perlu asesmen, tahu dari mana kita tahu bahwa dia punya kemampuan. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kita harus membuat asesmen awal bagi peserta didik supaya kita tahu ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang super cepat, ya. Nah, ini kita harus tahu sehingga ketika kita merencanakan pembelajaran, kita menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Tadi kita belajar tadi, kita menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Apa yang kita buat? Ya, dan kita ikut kebutuhan. Ya, guru harus membuat refleksi. Setiap kali pembelajaran harus melakukan refleksi. Tanya pada peserta didik, kira-kira apa yang kita sampaikan saat bermain. Caranya banyak. Dari malam saya kasih contoh satu. Pakai kuisis. Contoh bahwa kita bisa melakukan refleksi pada mereka menggunakan aplikasi yang baik. Harus kita melakukan refleksi supaya kita tahu apa yang kita sampaikan sudah sampai belum. Kalau belum sampai, kita harus ubah caranya seperti apa, kita ubah supaya sampai. Ya tadi, kalau kita sudah memahami asesmen, kita memberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada yang wah ternyata dia tidak punya jaringan, tidak punya paket data, maka kita pakai cara yang lain untuk bisa dia paham. Yang kedua, kepemimpinan institusional. Ini juga menyangkut dalam pengelolaan kelas. Kadang-kadang kita masuk, kita tidak kenal anak, itu saat kita langsung masuk berubah dengan materi. Kita tahu anak ini nama siapa, ada Matius, Markus atau siapa, kita tahu. Kita harus mengenal betul mengelola kelas yang baik. Jangan sampai kita juga hanya berpusat pada peserta didik yang cerdas-cerdas. Biasanya begitu. Anak-anak yang cerdas kita menunjuk dia terus. Anak-anak yang malas kita abaikan. Nah, tidak boleh. Kita mengelola semuanya sama. Jadi memberikan pertanyaan yang sama, contoh, memberikan pertanyaan yang sama harus lebih dari satu orang, karena dalam kelas pasti berbeda. Ada yang super cepat tadi bilang, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Ada yang 10 kali baru bisa dibedakan. Oleh karena itu kita harus berulang-ulang menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Itu saja. Yang kemudian kualitas pembelajaran kita juga masih kurang. Ini refleksi dari rapor pendidikan kita. Numerasi literasi. Ada 3 faktor penyebab akar masalah ini. Bahwa ternyata guru setiap pembelajaran belum semua ada, tapi belum semua. Dalam bab itu juga ada, tapi belum semua. Yang melakukan refleksi pembelajaran ketika dia selesai mengajar. Yang kemudian mengelola kelas juga sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang kualitas pembelajaran masih catat. Kadang-kadang kita masih tinggalkan buku atau textbook ke digital. Saya kira itu bukan. Tapi bikin PowerPoint kasih pindah buku paket itu, kasih pindah di PowerPoint. Belum. Pembelajaran itu sama dengan baca buku tapi tidak jadi di digital.
harus ada kreasi dalam penyampaian. Baterainya habis ya. Ya, ini baterai habis ya. Harus bicara langsung close. Ya, baik. Bapak Ibu, ada 3 faktor ini yang menyebabkan. Oleh karena itu saya memberikan gambaran pada Ibu agar kita perbaiki. Yang pertama, kita harus melakukan refleksi dalam pembelajaran. Setiap kali kita selesai melakukan pembelajaran, kita lakukan refleksi. Apakah yang kita sampaikan sudah tepat atau belum? Kalau belum, kita rubah lagi dengan cara yang lain. Kalau sudah, kita bisa lain. Yang kedua, kita harus kelola seluruh strategi sesuai kebutuhan dia. Yang ketiga, kualitas pembelajaran kita harus meningkat. Pakai semua media. Sekarang ada akun belajar, ada guru yang baru pakai akun belajar dalam pembelajaran. Iya, sudah punya akun, tapi baru login saya. Sudah aktif, tapi tidak pakai. Kalau Bapak sudah pernah pakai ngobrol, sudah ya? Bapak kasih contoh satu dulu. Baik. Yang saya pakai itu saya buat video-video. Oh iya, pakai apa Pak? Pakai Canva. Canva, luar biasa. Beri aplaus dulu untuk dia. Itu satu cara meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara menggunakan Canva. Itu sudah diberikan. Kalau orang atau Bapak Guru sudah memiliki akun belajar, Canva bisa. Ya, contoh sederhana yang harus dibuat. Ya. Ya, kita berpikir sejenak tadi sudah kita melakukan asesmen atau belum untuk strategi secara bersama-sama. Kita habis pelajaran, kita ajak mereka untuk melihat apa yang kita sampaikan sudah berhasil. Kemudian setelah refleksi, apa yang kita buat? Kira-kira kita renung kembali. Dukungan apa yang sudah kita berikan untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik? Itu kembali kepada kita. Kreativitas guru harus ada di sini. Ya, ada tantangan era disrupsi pendidikan. Tantangan pertama adalah perubahan kurikulum. Ya, dari kurikulum katanya kita baru kurikulum 2006, tiba-tiba belum batas habis sudah pindah di K13. Dulu K13 ini saya kebetulan instruktur juga, mau instruktur kabupaten, provinsi, nasional, bawa semua. Belum saat selesai sosialisasi sudah muncul lagi kurikulum merdeka. Nah ini tantangan. Tantangan apa? Ya kita sadari bahwa dia harus berubah. Sekarang makin cepat dengan adanya COVID lagi, semakin cepat lagi, maka kita lari sambil ikat cepat. Lari sambil ikat cepat karena tadi kurikulum harus berubah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kalau zaman beberapa tahun yang lalu perubahan tidak terlalu cepat, tapi sekarang dengan adanya teknologi membuatnya semakin cepat. Yang kedua, tantangan kedua adalah pembelajaran terdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi ini capek Bapak Ibu untuk berencana awal. Ya kalau capek, kita panggilan Bapak Ibu harus capek membuat ini. Kenapa? Setiap anak punya kebutuhan yang berbeda dan kita harus layani dia sesuai kebutuhan dia. Maka itu tantangan untuk kita sebagai guru di era sekarang. Yang ketiga, tantangan mengenai pemberian tugas dan asesmen. Nah, kita belum memberikan asesmen sepenuhnya. Supaya kita tahu perbedaan pendapat itu, kita buat asesmen. Sekarang dimudahkan yang akun belajar. Bapak Ibu nanti kita latihan sekali semuanya ada di PNN. Membantu kita untuk bagaimana kita atasi. Yang berikut, bagaimana tips menghadapi era
era disrupsi pendidikan. Yang pertama, kita harus dekat terhadap informasi terbaru. Artinya apa? Belajar tiada henti. Biar saudara putih Bapak belajar terus, karena kita bawa pengalaman rambut putih 30 tahun atau 20 tahun mengajar tidak ada guna kalau kita tidak ikut perubahan terbaru. Tidak bisa. Tadi itu sudah sampaikan ya. Ya, tamat tahun berapa informatika? 2006. Itu kalau dipakai ilmu sekarang tidak laku. Tidak laku ya. Jadi biar tamat. Seperti saya ini juga magister teknologi informasi. Tapi kalau tidak, saya lebih lama lagi dari ibu. Saya 2005 sudah tamat itu informatika. Kalau tidak belajar lagi, tidak laku hari ini. Karena perubahan ini begitu cepat. Maka harus dekat terhadap informasi terbaru. Belajar tiada henti, belajar terus. Informasi semakin terbuka kita belajar. Ya, jadi tidak lagi bisa cerita saya ini suki udah 6 tahun mengajar, tahu dan coba lagi saya. Tidak bisa. Ya Bapak, tidak bisa. Hari ini yang tahu informasi lebih awal dia yang tahu, dia yang bisa. Jadi tidak lagi tergantung pada pengalaman, karena adanya disrupsi. Kemudian berani menciptakan inovasi baru. Harus buat inovasi. Nah, banyak hal di dalam aku belajar buat inovasi di muat di BMM. Yang ketiga, lakukan kolaborasi. Tidak bisa seorang hebat sendiri sekarang. Harus berkolaborasi. Bapak Ibu berkolaborasi dengan NKNP, menyiapkan bersama-sama, berbagi bersama-sama. Siapa yang berbagi, pasti dia ilmunya bertambah. Ya, kalau dulu zaman saya dulu ilmu itu kemampuan itu sembunyi. Kalau saya dulu ahli di bidang perbaiki elektronika. Kalau ada televisi rusak, saya datang bisa perbaiki, tapi saya sembunyi. Hari ini kalau begitu tidak laku, maka harus berkolaborasi berbagi. Kemudian ubah pola pikir. Kita sudah puluhan dekade, tapi masih teman-teman, kawan-kawan banyak yang mengajar dari masuk sampai keluar dia ngomong full, dan dia keluar dia bangga bahwa hari ini saya capek mengajar. Saya sampai berbusa-busa karena tidak tahu apa. Nah ini kita harus ubah pola pikir kita bahwa pembelajaran sekarang ya berpusat pada peserta didik. Kita sebagai fasilitator, motivator, mempersiapkan mereka belajar dan kita belajar lagi. Dulu saya mengajar 30 tahun lalu, malam saya tidur juga saya baca siap materi. Pagi datang saya tidur sama buku, saya pagi sudah makan puji toh di depan boleh omong 2-3 jam itu saya bolak-balik di situ. Akhirnya saya yang setengah mati di situ. Habis bulan saya hebat dan saya mengajar sering di 10 kelas. Ulang-ulang. Akhirnya tidur malam juga ingat itu materi. Yang belajar siapa sebenarnya? Guru. Nah, siswa pulang 5 menit dia minta izin. Dia di kantin bilang kemana nanti sudah mau habis pelajaran berkemas datang. Nah itu yang terjadi pada waktu dulu. Maka hari ini kita rubah. Bagaimana siswa kita ajar di sekolah, jangan 5 menit dia sudah keluar. Nah, tapi kita harus mengerti anak sekarang maunya apa. Kalau kita tahu kita ngomong sampai di sini dia main di TikTok belakang. Ya, akhirnya kita darah tinggi. Di dan tele kopak dia, karena dia tidak dengar apa yang kita ngomong. Ya itu karena kita salah dalam menerapkan. Kita harus tahu dia ternyata dia kebutuhannya kalau pakai HP ya kita manfaatkan HP untuk dia belajar. Jangan larang dia bawa HP karena sekarang ya nanti saya kasih tunjuk HP. Kemudian memanfaatkan teknologi pendidikan sangat banyak sekali. Akun belajar itu terlalu banyak. Nanti kita manfaatkan akun belajar itu dengan baik. Ini menghadapi tips untuk disrupsi pendidikan. Ya, strategi yang kita buat adalah pemanfaatan akun belajar.
Ya, apa tren pendidikan saat ini? Ya, pembelajaran satu itu adalah ya tadi ini platform teknologi yang saat ini banyak sekali. Nah, kembali lagi, ya, anak-anak sekarang ini dalam kandungan dia sudah dengan HP, ya. Kalau kita ini pendatang, ya. Ya, saya kembali sedikit dulu, ini mohon maaf. Ini saya rancang ini dia cepat-cepat jalan, jadi ini teknologi juga ya. Ya, Bapak Ibu, ya, ini tren yang hari ini anak-anak ini berada pada posisi ini. Sudah itu ada gambar dalam kandungan dia sudah pegang HP. Ini ilustrasi saya Bapak Ibu bahwa anak-anak sekarang ya dia sudah masuk di era digital. Maka itu yang disuka. Maka kita sebagai guru harus siapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dia. Nah, yang berikut Bapak Ibu. Salah setting Bapak Ibu dia pakai time, jadi ini juga perencanaan pembelajaran yang keliru. Rahasia keliru mempersiapkan pembelajaran yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Ya, jadi anak-anak sekarang ini mereka kaum digital, kita beda. Kita ini tamu, belajar ini saya juga belajar bertahun-tahun hanya khusus belajar Iqbal. Itu sekarang juga lupa karena sudah lambat kita. Jadi anak-anak ini sudah ini, maka kita harus siapkannya sesuai kebutuhan dia. Anak-anak yang bawa HP ke sekolah. Kalau Bapak Ibu tidak manfaatkan apa yang dibawa, Bapak Ibu pakai buku teks, Bapak Ibu capek di depan ngomong biar di belakang juga disibuk itu. Nah itu karena kita tidak tahu anak-anak sekarang itu butuhnya apa. Ternyata dia foto hal-hal yang seperti itu. Mau instan, belajarnya mau cepat-cepat. Maka sekarang kan sudah berubah dari tren YouTube itu sudah lari ke TikTok. Semuanya main cepat-cepat saja. Dan memang mereka cepat tangkap juga. Kalau kita memang 10 kali baru tangkap, apalagi anak 10-20 kali belum masuk. Tapi anak-anak ya dia mau cepat langsung ditangkap. Ya seperti itu ya. Maka kita dalam pembelajaran jangan ikut mau kita, ikut maunya peserta ini. Mereka mau apa? Ya, jadi harus kita siapkan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang
Ya. Bapak Ibu yang berikut bahwa kita juga harus tahu tren dalam pembelajaran sekarang itu ada yang namanya sinkronis, kemudian asinkronis. Sinkronis ini tatap muka langsung, dia secara virtual maupun langsung. Sedangkan maya itu tatap muka yang langsung virtual itu tatap muka waktunya bersamaan bersama-sama seperti kita saat ini. Tapi ada juga yang tatap muka langsung tapi tidak dalam tempat yang sama. Kemudian yang berikut adalah mandiri. Nah itu tren sekarang, ada mandiri, ya, pelatihan mandiri. Maka Bapak Ibu biasa ikuti PMN pelatihan mandiri. Yang sering ikut juga ya. Maka sekarang ada banyak bagi link banyak itu. Tapi kadang-kadang kita hanya buka itu link saat kiri. Kita tidak buka ikut juga. Jadi itu mandiri. Sedangkan kolaborasi itu belajar kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, dengan tentang apa saja, dengan siapa saja. Itu kolaborasi. Nah sekarang diharapkan kita terus seperti itu, menyiapkan pembelajaran yang berfilialisasi, yang berkolaborasi juga dengan berbagai media yang ada. Nanti ada kita gunakan. Yang berikut Bapak Ibu saya kasih penekanan lagi di blended learning. Blended learning ini adalah pembelajaran yang berkombinasi secara tepat antara strategi pembelajaran, ada sinkronos dan asinkronos. Kita gabung dua ini. Maka Bapak Ibu, waktu COVID kan kita belajar pakai pembelajaran daring. Karena kita sekarang COVID sudah habis, kita dipakai lagi. Tidak, kita harus kembali pakai kombinasi daring dan luring untuk berjalan bersama-sama. Karena anak-anak butuh seperti itu sekarang. Kalau kita hanya tatap muka karena pikir sudah tidak COVID, kita tatap muka ya itu tadi. Kita pegang buku di depan, dia minta izin keluar ke belakang. Akhirnya apa yang kita omong tidak sampai, karena kita tidak tahu caranya untuk dia bisa terima. Maka harus kita kolaborasi menggunakan blended learning ini. Maka aku belajar menjawab itu semua. Ada classroom, Google Meet, ada Google Drive, ada banyak sekali. Nanti kita praktek. Nanti para narasumber duta rumah belajar ini atau duta teknologi akan benar-benar mendampingi Bapak Ibu kita bersama-sama berkolaborasi. Yang berikut Bapak Ibu, ya ini juga penting. Ya, grafik ini saya tampilkan hasil penelitian bahwa durasi video, ternyata hasil penelitiannya ketika anak-anak itu belajar itu mulai dari 0 menit, 0 detik, dia naik sampai puncaknya itu berada di antara 5 dan 6 menit. Setelah itu dia turun sampai dengan datar. Apa artinya? Artinya sekarang bahwa anak-anak sekarang dia tidak bisa menyaksikan video itu lebih dari 6 menit. Tidak sampai kita bikin video 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kita pikir nanti dia lihat. Dia tidak lihat. Dia paling 5 menit, 6 menit sudah. Dia keluar. Ya apa yang sudah biasa bikin YouTube ya? Lihat durasi orang amati video berapa detik, berapa menit. Nah itu perlu kita perhatikan itu, karena itu menjadi faktor penyebab anak-anak itu bisa belajar. Dia hanya bisa 6 menit, jadi Bapak Ibu bikin video jangan lama-lama. Harus pakai strategi membuatnya agar pembelajaran itu hanya berkisar di durasi. Nah ini saya kasih gambaran supaya kita dalam mempersiapkan pembelajaran kita mulai amati itu berdasarkan kebutuhan mereka. Kan mereka yang butuh itu. Mereka punya kebutuhannya itu digital. Sekarang kita bikin digital, jangan sampai kita pindahkan buku ke PowerPoint. Kalau kita pindahkan buku belum, itu baru pindahkan teks digital saja. Belum pembelajaran yang berdiferensiasi teknologi informasi.
belum. Jadi kalau Bapak Ibu bikin PowerPoint, pindahkan buku, terus Bapak Ibu mulai mengajar baca ulang yang ada di itu kan hanya pindah buku saja Bapak ya. Nah, itu belum bermakna. Pembelajaran yang bermakna Bapak Ibu harus desain dia sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Harus berkolaborasi menggunakan contohnya akun belajar, bisa pakai Google Meet, bisa pakai apa lagi Google Classroom. Itu berkolaborasi ya, walaupun Bapak Ibu tatap muka, tapi penggunaan teknologi untuk bisa evaluasi, bisa refleksi, tugas-tugas harus Bapak Ibu berikan tugas, periksa saja ya langsung. Situ Bapak Ibu capek. Ada guru yang bilang saya mengajar ini 30 enak jam capek. Dikasih tugas saya yang malam lagi. Itu ada salah, ada yang salah. Salahnya tadi dia masih pakai paradigma lama. Paradigma lama memang begitu. Saya kan orang yang berada dalam 3 zaman. Zaman dulu, sekarang, dan zaman yang itu dan sampai dengan baru sekarang. Zaman itu cocok. Ketika kita mengajar, kita menjadi pusat peserta didik. Jadi anak-anak kalau guru mengajar, salah ngajar juga zaman dulu. Saya guru, saya mau anak juga mengajar. Dia pulang bawa berita bahwa ada guru ajarkan dia. Saya kasih tahu yang benar ini. Dia bilang itu salah. Yang paling benar saya guru. Ya itu guru begitu ya. Dia tidak mau dengar kita orang tua, padahal kita juga guru, tapi dia tidak mau dengar. Dia mau guru ya itu dulu. Nah, sekarang berubah paradigmanya. Tidak lanjut. Itu dari Bapak Ibu kita untuk paradigma. Sesuaikan yang kebutuhan mereka. Maka Bapak Ibu dalam mendesain video pembuat video pembelajaran jangan lama. Kalau lama nanti ada di pencari. Cara membuat video agar bisa anak-anak menikmati lama, yaitu dengan teknologi. Kita membuat videonya interaktif. Nah, nanti sebentar selesai ini kita bisa latihan bersama-sama. Ada teknologi yang membantu Bapak Ibu bikin video lebih dari 6 menit. Nah, makanya kita buat video 6 menit kita kasih interaktif. Interaktifnya apa? Di durasi 5 menit kita mulai kasih dia diskusi, pertanyaan di situ supaya dia jawab. Pertanyaan berkaitan dengan durasi 1 sampai 5. Selanjutnya kita membuat lagi pertanyaan yang nanti mengacu pada durasi berikutnya, sehingga dia ikuti. Jangan kita bikin video omong kita yang dominan situ omong 1 jam setengah 2 jam, kita kasih sudah. Kalau amati video selesai. Kira-kira apa yang dia dapat? Tidak dapat apa. Dia loncat terus dia close. Nah, kalau kita begitu juga, saya biasa ikut pelatihan mandiri, suruh amati video itu tidak akan loncat. Nah, kalau kita buat dia jadi interaktif, maka dia mengikuti durasi 1 sampai dengan akhir itu secara runut. Itu ada. Nanti Bapak Ibu bisa pakai aplikasi Lumi, nah, seperti itu. Nanti bisa literasi aplikasi Lumi. Nanti kita bisa contoh praktek. Ya, ini sedikit gambaran Bapak Ibu untuk kita bisa nanti menyiapkan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Ya, saya kira itu saja. Bapak Ibu ini sedikit gambar, ada gambar saya di situ. Itu motivasi untuk diri saya saja. Bahwa kita belajar memberikan pelayanan peserta didik yang baik, pasti kita berkarya. Dalam ABM ada 1, belajar, berbagi, dan berkarya. 3 itu yang kita buat, sehingga kita bisa menjadi guru yang profesional, guru yang luar biasa. Ya, ini masa sudah berakhir ya. Kebetulan pada tahun lalu saya ikut lomba guru berprestasi sebelum kepala sekolah, ikut lomba guru berprestasi dan sampai tingkat nasional, maka ketemu dengan Pak Presiden, dan terakhir yang terakhir kita makan bersama. Ya, boleh kita foto bersama, tapi makan bersama kalau begitu ya, makan bersama dengan Presiden. Itu bukti karya kita yang kita coba buat dan kita belajar untuk bisa berbagi. Saya kira ini belum pakai. Ya, yang pakai ya. Ya, itu. Oke, jadi ini motivasi saja untuk Bapak Ibu. Kita ya, tahun lalu diberi kesempatan saya keliling Eropa. Ada 8 negara keliling belajar.
banyak kali kita belajar bagaimana kita berbagi sharing untuk teman-teman guru. Saya kira Bapak Ibu masih muda punya peluang besar untuk ya ayah dan seluruh teman-teman bisa lebih hebat lagi. Baik Bapak Ibu, nanti setelah ini kita akan coba lihat kita punya PMM apa rapor pendidikan dulu ya. Coba Bapak Ibu sudah punya akun? Ya, coba kita buka salah satu contoh rapor pendidikan salah satu kita lihat. Ibadah paketan. Ya, saya kira guru yang hebat adalah guru yang tidak mengeluh dengan keadaan. Tidak pakai tidak ada, kita pemerintah memfasilitasi kita datang. Ya. Iya, kadang-kadang kita datang aduh pakai tidak ada sudah. Pakai tidak ada ibu. Iya, pakai tidak. Harus Guru bisa kreasinya capek, tetapi ya tanggung jawab kita ya. Kita harus bisa bagaimana memberikan pelayanan. Tantangan sekarang kalau guru tidak capek Bapak Ibu, kita akan tertinggal, kita akan tergilas oleh sekarang teknologi. Nanti sebentar kita bersama-sama nanti siang ada di kursi. Tapi sekarang bikin materi pelajaran bikin susah. Tapi dia taruh jurusan. Ada namanya artificial intelligence. Dia yang bikin. Kita buka taruh judul. Saya mengajar apa? Mama mengajar apa? Bahasa Inggris. Nama topiknya apa? Misalnya hari ini mengajar. Benar ya. Tapi nama tinggal tulis. Di situ dua topiknya suruh komputer cari. Dalam hitungan berapa detik dia sudah terkasih materi. Dia juga bikin soal. Bikin soal nanti pakai kuis yang ada ada artificial intelligence-nya. Itu artinya tinggal tulis saja materinya apa. Dia bikin soal sendiri. Dan mau berapa nomor. Maka guru makin dimudahkan dengan teknologi itu. Tetapi bagi guru yang tidak kreatif, maka teknologi itu bisa ganti dia. Tidak pakai lagi karena mau bikin soal dia sudah bisa otomatis. Nah ini yang kita pakai teknologi untuk membantu pembelajaran kita. Saya kira kita setuju itu semua ya Bapak Ibu. Oke, ya beri aplaus untuk kita semua. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri dulu ya. Dulu 1 jam. Setiap 1 jam kita harus gerak-gerak. Kalau tidak, peredaran darah tidak lancar dan ya bisa jadi stop. Kita harus bergerak patah-patah pinggang. Ya, saya ajak Bapak Ibu kita patah-patah pinggang mengikuti angka 1 sampai 10. Pakai gerakan, menulis angka 1 sampai 10 pakai pinggang. Iya ya? Ya, kita sama-sama tangan di pinggang. Tangan di pinggang, ya tulis pakai pinggang. Angka 1 sampai 10. Ya, 1 2 3 ya, 4 ya, 5 6 ya, 7 ya, 8 9 ya, 10 baik, kita tadi kaki 3 tangan dari atas. Ya, ya sambil dikasih ini supaya peredaran darah lancar. Ya, saya hitung 1 sampai 3. Bapak Ibu lemparkan tangan ke depan, diikuti dengan suara sekeras-kerasnya. Tidak perlu dirun. Ya, ya, 1 2 3 oh kurang kuat, baru 5%. Lebih kuatkan. Ya, tangan di atas. Suara harus kuat supaya dikeluarkan semua apa begitu. Ya, ya, 1 2 3. Terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, sekarang tadi kan ngomong, dengar saya ngomong tuh. Sekarang Bapak Ibu kita tinggal kerja. Coba Bapak Ibu buka itu rapor pendidikan dulu.
Sudah pasti ibu sudah ya? Kita cari belum? Siapa yang belum? Kalau sudah semua ya kita berjalan ini. Kalau paket ya ini belum gratis, jadi pasti bisa dengan berbagai cara. Coba buka baru punya rapor pendidikan. Ya, yang sudah bisa lihat. Langsung ketik. Di rapor pendidikan. Kamu pun sudah tahu. Coba buka rapor di sekolah. Ya, sudah coba ini satuan pendidikan masing-masing, Bapak Ibu ya. Lihatnya masing-masing punya. Bapak belum kan? Oh iya. Ya, ini Bapak punya ini ada orange, ada merah ya. Berarti Bapak punya literasi ada sedikit baik. Ya tidak baik ini di numerasi. Yang sudah baik di keras. Ya. Bapak dari sekolah mana? Baik, tanda-tanda baik bahwa literasi sudah mulai. Sudah mulai. Bapak dari? Oh, teteh dulu. Bapak sudah numerasi merah, literasi merah, numerasinya orange. Jadi itu merah semua. Ya tidak apa-apa. Itu namanya rapor, kita pun rapor pendidikan. Jadi kita lihat itu kondisi kita punya rapor sekolah masing-masing. Jadi Bapak punya literasinya orange, numerasinya merah. Bapak punya juga literasi merah, numerasi orange. Beda ya. Bapak punya merah semua. Tidak apa-apa, tidak apa-apa itu kan. Bapak punya merah hijau, ya ada 2 merah, 1 hijau. Ya, Bapak punya rapor pendidikan, ya merah semua, hijau di karakter ya. Nah, itu kita harus tahu akar masalahnya apa. Bapak punya? Jadi ya, kita pastikan bahwa kita dapat akses semua rapor pendidikan. Karena apa? Tugas guru sekarang tidak hanya kepala sekolah saja yang berbeda itu untuk pembelajaran guru. Maka diberikan akses untuk setiap guru harus bisa mengakses rapornya, melihat merah itu rasa kemana, ada gelisah atau tidak. Kalau tidak gelisah berarti mesti minta izin sudah. Bapak punya merah, merah. Ini Bapak punya belum? Merah. Bapak punya bagaimana? Ya, merah orange. Itu merah hijau. Merah hijau. Ya. Nah, Bapak Ibu, ada yang belum ya? Bapak bagaimana belum ketemu ya? Bapak punya. Mama punya dari mana? Belum ketemu. Ya, Mama sana sudah kok. Ya, ada yang merah, coba Mama punya. Wah, ini Bapak punya orange hijau. Ini artinya ada guru hebat di situ. Ada tanda-tanda baik. Ya, wah itu orange hijau. Tidak ada merah ya. Maka guys, kita harus berjalan ya. Ya, luar biasa. Itu orange hijau. Ini merah. Ya, ada hijau orange. Ini Bapak dari sekolah mana? Ya, ini dari mana sudah hijau. Ya, Bapak kasih pengalaman sedikit. Kenapa ini? Bapak punya hijau orange. So Bapak kasih baik. Itu kira-kira salah di apa? Salah di bapak atau salah di anak? Anaknya? Oh ya. Oh ya, di atas ya. Oh ya. Ya, baik. Kalau baik dua pasang deh. Ini bapak punya. Oke. Ternyata di atas saya selalu ini. Baik. Iya. Bapak punya belum kan? Ya Pak, masih mati.
Pak, kita saya tamu Bapak. Tamu dalam teknologi, kita harus maklum. Kalau beliau kan generasi yang lahir pada ketemukan, terlihat struktur Bapak maklum itu, jadi harus akui. Apa dan yang harus berempati dengan Bapak yang harus disampaikan. Tidak memiliki akses, berarti Bapak aku belum ada, bukan pakai Bapak. Aku belajar. Belum. Civilisasi sih bro. Ya itu untuk tahun 2024, tapi untuk tahun 2024 kita harus mengisi semungkinnya. Wajib itu ya, tapi semua kita harus isi. Ya. Baik, Bapak Ibu sudah punya. Coba Bapak Ibu cari akar masalahnya dari mana. Buka salah satu literasi, klik akar masalah. Ya, rapor pendidikan ini memang harus diklik-klik semua. Kalau tidak diklik ya, kita belum ada tanda-tanda bisa. Iya. Coba lihat akar masalah yang di merah. Oh ya, Bapak sudah bisa alternatif lain lagi ya. Baik.